Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang kelas diagram. Kelas diagram merupakan spesifikasi yang menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Kelas diagram menggambarkan keadaan suatu sistem sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut. Diagram kelas memberikan pandangan secara luas dari suatu sistem dengan menunjukkan kelas-kelasnya yang berhubungan dengan mereka. Diagram kelas juga bersifat statis. Objek merupakan bagian dari entiti, baik dunia nyata atau konsep dengan batasan-batasan yang tepat. Dari objek ini kita bisa mengabstraksikan kandidat kelas yang mungkin terlibat. Karakteristik dari objek yaitu terdapat state, di mana objek akan berubah setiap waktu dan ditentukan oleh sejumlah properti dan relasi dengan objek lainnya. Dan yang kedua, behavior atau sifat yang menentukan bagaimana objek merespon permintaan dari objek lain. Yang ketiga, identity atau identitas yang merupakan objek yang ada dalam suatu sistem adalah unik. Cara menemukan objek yaitu dengan melakukan pengelompokan berdasarkan kategori objek tersebut. Kandidat kelas merupakan skenario use case yang telah dibuat. Kandidat kelas tersebut dapat diambil dari kata benda yang muncul pada skenario use case. Kelas merupakan sekelompok objek dari properti atau atribut. Saya Yosilana Putri akan melanjutkan materi kelas diagram. Kelas adalah deskripsi kelompok objek dari properti, sifat, relasi antar objek, dan semantik yang umum. Kelas merupakan blueprint atau template atau cetakan dari satu atau lebih objek. Notasi kelas. Penamaan kelas menggunakan kata benda tunggal yang merupakan abstraksi yang terbaik. Pada UML, kelas digambarkan dengan segi 4 yang dibagi. Bagian atas merupakan nama dari kelas, bagian yang tengah merupakan struktur dari kelas, dan bagian bawah merupakan sifat dari kelas. Struktur kelas. Kelas memiliki 3 area pokok, yaitu nama, atribut, dan metode. Atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat berikut, yaitu private, protected, dan public. Penamaan kelas. Setiap kelas harus memiliki sebuah nama yang dapat digunakan untuk membedakannya dari kelas lain. Penamaan kelas menggunakan kata benda tunggal yang merupakan abstraksi yang terbaik. Nama kelas dapat dituliskan dengan 2 cara, yaitu menuliskan nama dari kelas dan nama kelas yang diberi prefiks. Atribut. Atribut sebuah kelas mungkin memiliki beberapa atribut atau tidak sama sekali. Atribut merepresentasikan beberapa properti dari sesuatu yang kita modelkan yang dibagi dengan semua objek dari semua kelas yang ada. Cara menemukan atribut. Yang pertama dari dokumentasi use case, dan yang kedua dari memeriksa struktur basis data. Cara menemukan atribut. Yang pertama dari dokumentasi use case, misalnya pemakai memasukkan nama pegawai, alamat, nomor KTP. Yang kedua dari memeriksa struktur basis data. Metode atau operasi. Metode atau operasi adalah abstraksi dari segala sesuatu yang kita lakukan pada sebuah objek dan berlaku untuk semua objek yang terdapat dalam kelas tersebut. Kelas mungkin memiliki beberapa operasi atau tanpa operasi sama sekali. Contohnya, kelas kotak dapat dipindahkan, diperbesar, atau diperkecil. Biasanya pemanggilan operasi pada sebuah objek akan mengubah data atau kondisi dari objek tersebut. Feasibility atau sifat kelas. Feasibility merupakan properti yang sangat penting dalam pendefinisian atribut dan operasi pada suatu kelas. Feasibility memspesifikasikan apakah atribut tersebut dapat digunakan oleh kelas lain. UML menyediakan 3 buah tingkat feasibility, yaitu private minus, tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Yang kedua, protected, hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Yang ketiga, public, dapat dipanggil oleh siapa saja. Contoh sifat kelas.
Boundary class. Boundary class adalah kelas yang terdapat batasan sistem dan dunia nyata. Hal ini mencakup semua form, report, hardware interface seperti printer atau scanner. Boundary class dapat diidentifikasi dari use case diagram. Minimal terdapat satu buah boundary class dalam relasi actor and use case. Dengan use case, boundary class adalah yang mengakomodasi interaksi antara aktor dengan sistem. Entity class. Entity class menyimpan informasi yang mungkin akan disimpan ke sebuah struct. Kelas dengan struct type entity dapat ditemukan di flow of event dan interaction diagram. Entity class dapat diidentifikasi dengan mencari kata benda yang ada pada flow of events. Selain itu, dapat juga diidentifikasi dari struktur database. Sebuah entity class mungkin perlu dibuat untuk sebuah tabel. Bila sebuah tabel menyimpan informasi secara permanen, maka entity class akan menyimpan informasi pada memori ketika sistem sedang run. Saya akan melanjutkan materi class diagram. Control class. Control class bertanggung jawab dalam mengatur kelas-kelas yang lain seperti yang dilihat pada gambar di bawah. Control class bertanggung jawab dalam mendeleksikan responsible kepada kelas lain. Control class juga bertanggung jawab dalam mengetahui dan menyampaikan business rule dari sebuah organisasi. Kelas ini menjalankan alternatif flow dan mampu mengatasi error. Karena alasan ini, control class sering disebut sebagai class. Relationship. Relasi atau relationship menghubungkan beberapa objek sehingga memungkinkan terjadinya interaksi dan kolaborasi di antara objek-objek yang berhubungan. Dalam pemodelan kelas diagram terhadap 3 buah relasi utama, yaitu association, aggregation, dan generation. Contoh kelas diagram. Setiap diagram kelas memiliki kelas association dan multi. Sedangkan navigability atau aluran arah dan role kegiatan merupakan aktif tidak diharuskan. Package diagram. Untuk mengatur pengorganisasian diagram kelas yang kompleks dapat dilakukan pengolahan kelas-kelas berupa package. Package adalah kumpulan elemen-elemen logika UML. Gambar di bawah ini mengenai model bisnis dengan mengelola kelas-kelas dalam bentuk paket.